Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Pejuang Sarjana. Pada kali ini kita akan ngos-ngosan atau ngobrol-ngobrol santai seputar pendidikan. Pada kali ini kita akan kedatangan dua narasumber hebat yang keduanya juga adalah seorang mahasiswa pendidikan yang nantinya mereka yang akan menjelaskan mengenai tema kita pada hari ini, yaitu transformasi wahana belajar masa kini. Oke Sobat Guru, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber-narasumber hebat kita yang pada kali ini akan kita tanya-tanya mengenai transformasi media pembelajaran masa kini. Di sebelah kiri saya, kepada narasumber untuk bisa berkenalan dan apa aktivitas yang saat ini sedang dilakukan. Baik, saya perkenalkan nama saya pada Dita ya. Saya sekarang ini kesibukan setiap harinya adalah menjadi mahasiswa di salah satu universitas di Magelang, yaitu Universitas Tidar, tepatnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, Mas Fardan, PBSI atau program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia semester 4. Dan di sebelah kanan saya ada narasumber yang hebat pula. Silakan kepada narasumber untuk bisa memperkenalkan diri dan aktivitas apa yang sedang dilakukan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syahdi, sama dengan Mas Farhan. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang menduduki semester 4. Jadi kita kesehariannya ya masih ya kalau dibilang nganggur ya ya namanya mahasiswa ya Mas. Nganggur dengan gaya. Dan kita ini berdua saya masih satu kandang lah ibaratnya dengan Mas Rizky Adi. Pendidikan ya. Guru Mas ya? Adi. Betul, oke, keguruan. Iya. Mas Farhan dan Mas Adi narasumber yang akan kita gali-gali mengenai transformasi wahana belajar masa kini. Oke, langsung saja teman-teman, Sobat Guru. Pada saat ini kita akan bertanya kepada narasumber kita mengenai pendidikan tentunya dan yang ada di dalamnya, yaitu media pembelajaran. Menurut Mas Farhan, media pembelajaran itu apa? Ya, kalau menurut saya sebelumnya juga kurang tahu Mas terkait media pembelajaran ini. Saya tahu tentang media pembelajaran ini ya berkat saya berkuliah di Universitas Tidar ini. Karena di dalam universitas saya yaitu ada, karena kan keguruan nih Mas. Nah, keguruan itu kan ketika berkuliah ini diberikan bekal materi atau mata kuliah terkait dengan media pembelajaran. Nah, setahu saya juga belum pernah menjadi guru ya. Setahu saya aja kalau media pembelajaran itu adalah sarana atau alat untuk mendukung proses pembelajaran, di mana alat itu biasanya adalah membangkitkan interaksi siswa atau menambah pemahaman siswa sehingga pembelajaran itu lebih mudah dipahami dan terkesan menarik. Nah, itu seperti itu yang saya pahami. Oke Sobat Guru, dari yang Mas Farhan paparkan barusan, saya menggarisbawahi atau menyoroti satu kata, yaitu sarana. Nah, sarana seperti apa ya, Mas? Ya, jadi untuk sarana, nah kalau kita berbicara sarana, ya, kalau saya itu dari bahasa ya, jadi harus teliti. Nah, sarana itu secara makna itu luas banget Mas maknanya. Kita mengendarai sepeda motor itu juga sarana. Kita melakukan sesuatu, misalnya memotong sesuatu itu menggunakan sarana, yaitu pisau misalnya seperti itu. Nah, kalau dalam konteks media pembelajaran, yang dimaksud sarana ini adalah bagaimana alat untuk mendukung pembelajaran. Nah, tentunya alat tersebut dari sejak zaman dahulu sampai sekarang ini dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu pasti menggunakan sarana. Misalnya seperti spidol, papan tulis, nah seperti itu. Oke, menarik teman-teman. Kemudian kita lanjut ke satu sisi mengenai Mas Adi. Media pembelajaran itu apa? Baik, kalau menurut saya itu media pembelajaran seperti yang dikatakan oleh Mas Farhan mengenai alat, sebuah alat untuk menyampaikan sebuah materi. Tapi untuk di era sekarang ini mengenai yang disampaikan Mas Farhan mengenai spidol ataupun bergaris, menurut saya itu kurang kalau media pembelajaran dikategorikan seperti itu.
Menurut saya kalau media pembelajaran itu harus interaktif dan komunikatif. Artinya kita memanfaatkan suatu media untuk menjelaskan kepada siswa agar siswa tersebut mengerti dengan cepat atau mengerti dengan menarik, dan cara kita yaitu seperti membuat PPT ataupun memanfaatkan link-link ataupun website yang ada di dalam internet. Oke, kedua jawaban yang sangat menarik, Sobat Guru. Kemudian saya menyimpulkan bahwa media pembelajaran itu adalah sebuah sarana yang untuk mempermudah bagi pendidik atau dengan peserta didik yang nantinya akan melakukan kegiatan belajar mengajar yang memudahkan. Kemudian ketika berbicara mengenai media pembelajaran, apakah media seperti penggaris atau papan tulis dan kapur atau spidol itu apakah masih relevan? Seperti itu, Mas Fadil. Ya kalau apa tadi penggaris, spidol, papan tulis, nah, itu kalau dikatakan media ya tentunya itu media Mas. Tapi untuk relevansinya di era sekarang ini ya perlu dimodifikasi lah, ditambah. Masa ya dari zaman dahulu pembelajaran cuma menggunakan papan tulis, menggunakan media, maksudnya menggunakan spidol, nah itu kan juga terlalu monoton ya itu Mas. Bahkan kadang-kadang kalau dapat guru yang killer ya, di masa Mas Adi juga mungkin pernah merasakan ketika SMA, guru itu menggunakan media bukan untuk pembelajaran tapi untuk memukul siswanya. Media memukul. Nah sekali. Nah seperti itu lah. Jadi harusnya ya perkembangan zaman ya pembelajaran juga ikut berkembang lah Mas. Masa ya mau bertahan di media itu aja. Oke, kalau menurut Mas Adi seperti Kalau menurut saya sama ya seperti dikatakan oleh Mas Farhan. Kalau media itu seperti penggaris, kapur, ataupun papan tulis itu bisa dikategorikan sebagai media. Tetapi kalau untuk relevansi di zaman sekarang ini Mas, di zaman sekarang agak kurang Mas. Soalnya pada zaman sekarang ini siswa itu lebih suka dalam bermain menggunakan internet. Adapun kalanya ketika kita COVID kemarin, kita juga memanfaatkan sebuah internet untuk media pembelajaran jarak jauh. Jadi seperti itu Mas. Oke teman-teman, jadi dari kedua jawaban tersebut saya juga menyimpulkan antara jawaban Mas Farhan dan Mas Adi yang Mas Farhan mengatakan bahwa media itu adalah suatu hal apapun dalam pendidikan seperti buku, papan tulis itu juga termasuk media, dan Mas Adi mengatakan bahwa media yang relevan itu adalah yang mengikuti perkembangan zaman. Ini menarik Sobat Guru, bahwa kita berbicara mengenai media dan perkembangan zaman. Nah, menurut Mas Farhan, media pembelajaran yang efektif pada masa kini itu media yang seperti apa? Ya, tentunya kita sering mendengar kalau bagaimana kita menciptakan pembelajaran itu zaman sekarang ini pasti identik ya, seperti yang dikatakan Mas Rizky Adi ini dengan teknologi digital. Nah, tetapi kita perlu memilah atau memilih lagi Mas. Kita jangan terburu-buru mengatakan, wah teknologi digital ini relevan dengan keadaan saat ini karena zamannya sudah semua menggunakan teknologi. Nah, seperti juga program sekarang ini juga dituntut untuk selalu guru itu mengintegrasikan teknologi, itu memang benar. Nah, tetapi menurut saya ingin mencoba untuk mengkolaborasikan atau membuat inovasi dengan tetap mempertahankan di teknologi media yang lama. Alasannya karena ya sebaik-baiknya metode pembelajaran atau media pembelajaran di era sekarang ini seperti yang sudah Mas Rizky dikatakan itu pasti terdapat kekurangan atau kelebihannya. Oke, contohnya seperti apa Mas? Media pembelajaran yang menurut Mas Farhan itu efektif. Nah, ya kalau media pembelajaran yang efektif di masa sekarang ini adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan, ya interaktifnya masih dapat, kemudian bagaimana menciptakan kelas yang asik lah, menarik lah, nah tetapi juga selalu mengedepankan teknologi. Nah itu, tapi kalau untuk sekarang dimasukkan teknologi modern saja itu perlu dipikir lagi, karena teknologi modern ini juga ada sisi negatifnya, terutama ketika guru, khususnya saya sebagai besok kalau menjadi calon guru ya Mas, kalau menjadi calon guru ketika saya mengajar di daerah yang pelosok-pelosok desa, nah itu
terkadang ada kendala sinyal, kemudian kendala sarana bagi siswanya kan tidak semua siswa itu memiliki alat teknologi baru itu Mas ya. Nah, jadi satu lagi yang saya lupa, yaitu terkadang siswa itu lebih asik menggunakan teknologi sampai dia itu malas. Contohnya, misalnya ketika siswa itu diberikan perintah untuk mencari informasi, kalau zaman dulu kan semangat nih, buka buku nih, nulis. Nah, tetapi kalau sekarang ini dia nyepelein Mas, kurang ajar banget ya. Nyepelein ya, karena buat apa sih belajar, buat apa sih nulis, pakai teknologi modern aja udah bisa. Nah, itu kan secara tidak langsung ya memang mempermudah, tapi di sisi lain juga membuat siswanya itu malas ya. Oke, terima kasih. Menarik, Sobat Guru. Mas Farhan mengatakan bahwa media pembelajaran yang efektif pada masa kini adalah media pembelajaran non digital, tetapi masih mempertahankan media-media non digital dengan menggabungkan sebuah materi yang dimasukkan ke dalam sebuah media yang nantinya juga akan memudahkan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian kita lanjut ke pembahasan narasumber selanjutnya. Menurut Mas Adi, media pembelajaran yang efektif pada masa sekarang ini seperti apa? Kalau menurut saya pada era zaman sekarang ya Mas, khususnya di tahun-tahun sekarang ini, kita ke flashback lah ke tahun-tahun sebelumnya, yaitu seperti tahun 2023 kita juga menggunakan media pembelajaran jarak jauh, yaitu menggunakan media seperti Zoom ataupun Google Meet juga. Tentunya media seperti itu yaitu media pembelajaran yang menggunakan non digital ataupun menggunakan platform internet lah, menggunakan link lah seperti itu. Jadi keuntungannya dari menggunakan sebuah platform link, kita dapat berkomunikasi jarak jauh. Nah, tentunya tidak membosankan lah ibaratnya Mas, ketika kita hanya bertemu di dalam kelas, bertemu setiap hari di dalam kelas. Tapi ketika kita pembelajaran jarak jauh, kita dapat mengakses dan sembarang, maksudnya kita dapat mengakses materi tersebut secara sembarang, juga dibawa kemana-mana itu enak. Misalnya di dalam HP ini materi di dalam HP juga enak, ketika kita mau membaca juga enak, karena kita pasti tidak lepas dari teknologi yang namanya HP, khususnya pada tahun 2024 ini. Kalau menurut saya itu media yang relevan pada tahun ini yaitu mengenai media non digital Mas, seperti penggunaan tadi lah yang saya sebutkan mengenai Zoom, Google Meet ataupun link yang lain sebagainya. Oke, berarti menurut Mas Adi adalah media pembelajaran yang efektif yang akan memanfaatkan teknologi, karena ya kita masa ke masa itu pasti berkembang dan memanfaatkan teknologi. Menarik ya Mas. Kemudian ketika pembahasan mengenai media pembelajaran yang efektif, pasti kita perlu sebuah produknya seperti apa ya Mas? Relevan, yang efektif, ya kan? Ya, kalau untuk produk tentunya karena saya juga belum berpengalaman menjadi seorang guru ya Mas. Nah, ini juga pengalaman saya ketika saya menjadi mahasiswa di Untidar, lagi-lagi ketika saya menjadi mahasiswa. Karena itu yang saya angkat menjadi suatu pengalaman. Nah, itu saya diberikan perintah oleh ibu dosen saya untuk membuat media pembelajaran yang interaktif. Nah, ini kebetulan saya bawa. Oke, silakan. Ini kebetulan saya bawa. Nah, ini adalah media pembelajaran yang saya buat, yang berjudul adalah buku interaktif. Nah, ini berjudul Jelajah Bahasa Melalui Wahana. Nah, mengapa di era sekarang ini banyak orang menggemparkan media pembelajaran itu yang digital? Karena mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Mengapa saya masih mempertahankan teknologi media pembelajaran yang menggunakan kertas seperti ini? Nah, karena tentu saja ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dengan adanya teknologi digital tersebut. Salah satunya adalah saya membuat media pembelajaran yang berjudul Jelajah Bahasa Melalui Wahana. Nah, ini berisi materi-materi atau pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk interaktif dalam memecahkan masalah. Nah, supaya juga siswa itu tidak terfokus kepada alat-alat teknologi modern aja Mas. Dan juga untuk mengatasi bagi beberapa sekolah yang terletak di pelosok-pelosok ya. Nah, ini saya ceritakan ini
seperti ini Mas. Jadi ini modelnya seperti pop-up book, tapi saya kolaborasikan, saya modifikasi dengan inovasi saya sendiri. Nah ini kebetulan saya tidak sendiri Mas buatnya. Oke. Ini bersama rekan-rekan. Nah ini medianya ini. Nah ini pertama ada. Nah saya tunjukkan ya pemirsa. Ini ada rangkuman materinya. Ini masih menggunakan manual ya Mas. Nah, manual. Ini meskipun terlihat sederhana tapi juga unik Mas ini. Ya. Nah ini juga ada materinya. Nah, kemudian kita lanjut ke kedua yaitu ini. Nah, ini juga materi, tetapi ini ada menjodohkan. Jadi ini ada materinya rencananya ke depan juga akan saya scan menggunakan barcode, tetapi ini belum sempat ya Mas. Ini tapi saya menjodohkan. Nah ini ada pertanyaan di sini. Ini saya menjodohkan, ini bisa menjodohkan, lalu bisa menjawab pertanyaan dengan menempel. Nah seperti itu. Nah ini yang kedua. Nah ini ada ular tangga. Ini juga dapat barcode tapi belum. Kemudian ini juga menjodohkan dan melengkapi pertanyaan, dan ini adalah membuat menciptanya ya. Jadi masih sama. Ini juga menjodohkan sama. Nah itu karena saya mengkolaborasikan dari kemampuan kognitif dari Bloom, yaitu ada menjodohkan, memahami, menginterpretasi, dan yang terakhir adalah menciptakan. Itu paling terakhir, ini sudah saya diintegrasikan di sini. Harapannya ketika ada media ini itu siswa tidak hanya dapat menggunakan teknologi yang modern saja, tetapi siswa benar-benar secara fisik itu bisa interaktif menggunakan alat ini. Kan itu. Oke. Betul-betul menarik karena masih mempertahankan seperti menggunakan sebuah dengan mengkolaborasikan atau sebuah kreativitas sehingga peserta didik tidak bosan atau betul-betul menarik peserta didik karena dengan kreativitas yang memasukkan dan kelompoknya tadi itu ya luar biasa. Kemudian menurut Mas Adi, kayak produknya itu seperti apa? Ya, sebuah media pembelajaran yang menarik atau yang efektif. Kalau menurut saya itu produk media pembelajaran yang menarik ataupun bisa interaktif lagi dalam menurut siswa itu seperti halnya ketika kita menayangkan sebuah PPT. Itu share pengalaman sedikit ya Mas. Oke, saya itu pernah bukan mengajar lah intinya, kita sharing lah dengan anak-anak yaitu di suatu SD. Itu ketika saya sharing terhadap anak-anak tersebut, saya membandingkan, saya pernah sharing dengan menggunakan media non digital dan maupun menggunakan digital. Nah, ketika saya share materi menggunakan non digital itu saya kesulitan dalam menggunakan, dan siswa itu kurangnya adanya impact balik dalam ketika saya menjelaskan, yaitu karena entah karena kurang tertarik dari media yang saya buat mengenai media non digital ataupun ada hal-hal yang dari siswanya tersebut. Tapi ketika saya menjelaskan materi di SD tersebut menggunakan media digital, menggunakan contohnya seperti halnya PPT, itu siswa itu lebih interaktif ataupun lebih bisa menerima hal-hal tersebut. Mungkin karena siswa kalangan SD pun pada era zaman sekarang ini itu sudah menggunakan sebuah HP ataupun sudah dipegangi suatu handphone lah, ibaratnya teknologi handphone di zaman sekarang ini. Kalau saya itu pernah membuat bersama kelompok saya itu mengenai materi pembelajaran juga, yaitu saya bukan memanfaatkan menggunakan PPT kalau pada, yaitu saya memanfaatkan aplikasi yang bernama Pedal, yaitu menggunakan sebuah link. Ketika kita di sini kita bisa menerapkan sebuah video maupun kita bisa video ataupun pesan suara, kemudian kita masukkan dalam Pedal ini tersebut. Jadi seperti itu Mas, kalau menurut saya. Oke, jadi menurut Mas Adi dan Mas Fadli itu berbeda pandangan sobat guru, karena menurut Mas Fadli ya memanfaatkan media seperti buku ini dengan mengkolaborasikan dan kreativitasan
Kemudian kalau dari Mas Adi, tetap kepada memanfaatkan teknologi. Kemudian saya ingin tanya mengenai alurnya, cara penggunaan media pembelajarannya itu seperti apa ini Mas? Maksudnya cara pengaplikasiannya, Oke, penerapannya. betul. Nah, ini kalau di sekolah-sekolah. Nah, kalau Mas Adi tadi mengatakan bahwa pernah memiliki pengalaman siswa kurang menarik begitu ya Mas. Nah, tapi Ya. menariknya ini Mas, karena di sekolah yang saya jadikan praktek itu, nah itu juga ketika saya berikan aplikasi dari Quizzes itu Mas. Nah, itu siswa justru membuka pesan lain Mas. Mereka malah bermain Mobile Iya, Legends atau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Nah, itu yang menjadi tantangan Mas. Oke. Nah, selain itu saya juga merasa prihatin tentunya di bagian sekolah yang digunakan saya praktek itu keterbatasan jaringan Mas dan sarana. Karena saya tanya, loh kamu kenapa kok nggak buka handphone seperti lainnya? Nah, jawabannya siswa itu, maaf kak, saya nggak punya. Karena di sini sinyalnya agak sulit. Nah, itu yang menjadi mengapa alasan saya menciptakan media ini. Nah, ini media ini cara pengerjaannya, cara pengaplikasiannya nanti ini diberikan waktu. Jadi siswa itu memahami materi dulu. Nah, nanti mungkin bisa ditayangkan ya Mas ini kalau kurang jelas. Oke. Nah, ini pertama siswa memahami materi dulu dari materi yang sudah dijelaskan dalam ini. Nah, kemudian setelah memahami materi, ini kan dibentuk kelompok ya, Nah, ini memahami materi secara berkelompok, diberikan waktu kira-kira sekitar 10 menit. Nah, kemudian nanti lanjut ini yaitu menjodohkan. Nah, dalam menyelesaikan misi di dalam buku ini, setelah memahami materi, ini ada pertanyaan, ada slogan, ini yang menjodohkan, misalnya atau menjawab pertanyaan dengan menempel. Nah, itu ada waktunya Mas. Jadi ketika menyerah ini juga ada ular tangga. Ini kemudian ada menjawab pertanyaan dengan menulis. Nah, ini juga menempel, menjodohkan. Nah, kemudian ini juga membuat. Nah, ini ada waktunya sekitar 50 menitan lah untuk menyelesaikan ini. Nah, nanti ketika guru itu memberikan waktu menggunakan timer 50 menit ketika media ini berlangsung untuk praktik siswanya. Nah, itu apabila siswanya sudah dapat menyelesaikan sampai akhir, maka itu otomatis akan mendapatkan bintang 5. Jadi ada poinnya tentunya. Tapi kalau cuma di level misalnya hanya menyelesaikan di ini saja, nah itu mendapatkan bintang 2. Atau ini bintang 3. Nah, ini bintang 4 dan seterusnya. Jadi tergantung antar tim itu bergiliran, kemudian nanti banyak-banyakan. Apa ya ibaratnya persaingan kayak gitu. Banyak yang mana itu bersaing. Nanti yang paling antar kelompok itu Mas. Ya. Ya, tapi kelemahannya ya memakan waktu sedikit banyak lah Mas. Tapi untuk di pelosok-pelosok desa untuk mengatasi siswa yang sekarang ini sudah kecanduan teknologi komunikasi, nah itu ini sudah layak. Sekaligus ini dapat menjadi referensi bagi sobat guru semuanya jika ingin membuat media pembelajaran. Itu Mas. Menarik. Saya pengen follow up lagi mengenai media yang Mas paparkan baru. Ingin bertanya lagi follow up mengenai kelebihan dan kekurangannya. Oke, jadi kalau untuk kelebihannya ini ya seperti tadi, ini lebih interaktif. Ini yang pertama, karena siswa itu tidak hanya menggunakan gadget saja, tetapi siswa itu juga bergerak. Kemudian bagaimana siswa itu kerja sama tim, bagaimana melibatkan fisik secara langsung Mas. Jadi tidak hanya kalau mungkin dari media teknologi digital kan banyak nih, kayak misalnya menggunakan tautan. Nah itu yang gerak cuma tangan dan pikirannya. Nah tapi kalau ini yang gerak itu ya bukan fisiknya semuanya, bukan Mas. Maksudnya ya siswa itu benar-benar melakukan langsung kayak gitu Mas. Nah itu yang pertama. Nah di sisi kelemahannya, media ini ya bahannya menggunakan bahan yang seadanya. Jadi mungkin kalau jangka panjangnya itu ya rawan rusak itu Mas, dan hilang. Nah, kalau kelebihannya juga ini dapat dibuat oleh guru yang sekiranya itu kurang menguasai teknologi di era sekarang ini. Kan tidak semua guru menguasai teknologi, meskipun sekarang ini dituntut untuk selalu menguasai teknologi. Nah itu Mas.
Terima kasih. Kemudian saya menarik kesimpulan bahwa media yang Mas Farhan paparkan barusan, kelebihan dari medianya adalah akan mengefektifkan atau siswa atau peserta didik lebih bekerja semuanya gitu, dari fisik dan kelompok interaktif, betul. Dan kelemahannya ya ketika jangka panjang nanti akan mudah rusak. Oke, selanjutnya Mas Adi, pengaplikasiannya di dalam pembelajaran itu seperti apa ya? Oke. Kalau saya itu membuat media menggunakan Paddle, mungkin nanti bisa bantu ditanyakan Mas, misalnya bisa menggunakan digital jadi kurang kelihatan mungkin dari video. Oke, Jadi saya menggunakan Paddle itu ketika caranya itu kan Paddle itu menggunakan link, kita masuknya menggunakan link. Jadi link tersebut kita berikan kepada siswanya, kemudian siswa memahami di dalam materi tersebut. Nah, di dalam materi tersebut itu bukan hanya tentang suatu teks mengenai gambaran ataupun mengenai ketikan saja, tetapi di dalam materi tersebut terdapat seperti video ataupun ada penjelasan mengenai menggunakan VN ataupun pesan suara voice note, dan juga ada gambar-gambar yang bersifat interaktif. Nah, untuk setelah siswa memahami materi, nanti di akhir itu siswa akan mengerjakan suatu kuis. Nah, kuis tersebut digunakan untuk absensi lah ibaratnya Mas. Ketika siswa tersebut paham mengenai materi tersebut, jadi kelihatan siswa mana atau yang memahami atau tidak memahami. Jadi nanti adanya kuis tersebut itu sebagai tanda siswa tersebut hadir dalam pembelajaran tersebut. Oke, itu kelompok atau individu? Ini bersifatnya individu Mas. Jadi Kemudian ya sama, saya tanya itu sama medianya. Kelebihan dan kekurangan media menggunakan materi. mungkin dalam kelebihannya ini mungkin tidak boros Mas. Misalnya kalau kita menggunakan buku, misalnya kita ada fotokopi lah ibaratnya, fotokopi jadi mengeluarkan banyak uang. Tetapi kalau ini kita tinggal share lah ibaratnya, share ke misalnya ke grup WA ataupun ke grup-grup yang lain. Kita tinggal share link, kemudian kita tunggu dari hasil siswa tersebut. Mungkin dari kekurangannya sih Mas, kekurangannya itu satu, misalnya disebutkan Mas Farhan tadi, yaitu mengenai kalau kita misalnya di daerah pelosok lah ibaratnya itu tidak ada sinyal, itu jadi kesusahan siswa tersebut untuk mengakses link tersebut. Mungkin itu saja Mas. Oke, menarik sobat guru mengenai yang paparkan Mas Adi mengenai media pembelajaran. Dan kemudian saya juga menarik kesimpulan mengenai kelebihan dan kekurangannya, bahwa kelebihan dari memanfaatkan teknologi itu mudah diakses, dimanapun, itu mudah. Dan kekurangannya media pembelajaran menggunakan teknologi itu ketika di pelosok-pelosok itu belum tentu jaringannya bagus, dan semua orang belum tentu punya teknologi. Oke, seperti itu sobat. Nah, tidak terasa kita sudah ada di penghujung pembahasan. Sebelum saya tutup, saya ingin meminta kepada kedua narasumber ini mengenai kesan pesan kepada sobat-sobat guru. Mas Farhan, silakan. Jadi ini kesan-pesan buat tips atau triks bagi calon guru atau guru di era sekarang ini dalam menciptakan media pembelajaran gitu ya Pak ya. Nah, pokoknya kalau menciptakan media pembelajaran ini menurut pendapat saya pribadi ya, saya seorang mahasiswa FKIP ini ingin memberikan masukan atau motivasi atau mungkin tips dan trik ketika menjadi calon guru atau seorang guru dalam menciptakan media pembelajaran, yaitu ciptakanlah media pembelajaran yang tidak hanya memedulikan dari satu sisi, tapi harus juga memperhatikan dari kesempatan atau peluang-peluang lain yang harus kita lakukan. Misalnya, di era sekarang ini banyak digaungkan media pembelajaran digital karena alasannya mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang sudah Bapak Menteri katakan atau dari kurikulum Merdeka, ini guru wajib mengintegrasikan teknologi. Tetapi teknologi tersebut jangan dijadikan sebagai dominan, tetapi harus tetap menggunakan media pembelajaran yang berbasis dari manual seperti ini, atau dengan kata lain tetap menggunakan media-media yang tidak full digital.
supaya siswa itu juga tidak melulu menggunakan teknologi digital, karena teknologi digital sendiri juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan siswa. Nah seperti itu Mas, mungkin jadi ini bisa menjadi referensi bagi calon-calon guru atau bagi guru-guru di era masa kini. Oke, menarik. Terima kasih, Mas Farhan. Mas Adi, kesan dan pesan. Kalau menurut saya kesan dan pesannya yaitu mengenai ketika kita membuat sebuah media ataupun media pembelajaran lah intinya, pada media pembelajaran tentunya kita harus memperhatikan mengenai dari siswanya, dan kita harus memperhatikan mengenai materinya juga. Artinya dari media maupun materi itu harus klop. Jadi ketika kita menjelaskan suatu materi, kita menggunakan media yang salah, tentunya impact-nya kepada siswa juga kurang. Tapi pada zaman sekarang ini tentunya di PPG sendiri itu dianjurkan untuk kita menguasai terhadap teknologi ya Mas. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Farhan dan Mas Adi. Kesan pesan sudah disampaikan oleh Mas Adi. Harapannya jadi referensi bagi sobat guru. Ya tentunya untuk media ini juga tentunya pasti ada plus minusnya. Segala sesuatu juga pasti ada plus minusnya. Kalau plus terus ya nggak mungkin lah seperti itu. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Itu perlu dipertimbangkan lagi. Betul. Oke sobat guru, pembahasan demi pembahasan telah kita lalui dan kita telah capai di penghujung pembahasan. Semoga pembahasan-pembahasan tadi bermanfaat. Terus pantengin YouTube channel Pejuang Sarjana. Salam pendidikan.